Halo guys, balik lagi di channel Lensa History. Hari ini kita bakal ngebahas 5 kerajaan terbesar Nusantara yang pernah menguasai Indonesia. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, Nusantara telah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan besar yang kekuasaannya melintasi lautan, pulau, dan benua. Dari kerajaan maritim hingga kerajaan daratan, inilah 5 kerajaan terbesar yang pernah berjaya di Nusantara. Jangan lupa like, subscribe kalau belum, dan share videonya. Yuk, kita gas! Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad keempat Masehi di wilayah Kalimantan Timur. Bukti keberadaannya ditemukan pada prasasti Yupa, yaitu tiang batu bertuliskan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja Kutai yang paling terkenal adalah Mulawarman, yang dikenal sebagai raja bijaksana dan dermawan. Ia mempersembahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana sebagai tanda kemakmuran kerajaan. Kutai menjadi bukti awal masuknya agama Hindu, sistem kerajaan, dan budaya India ke Indonesia. Dari Kutai inilah peradaban kerajaan Nusantara mulai berkembang. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan berpusat di Sumatera. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting seperti Selat Malaka dan Selat Sunda, sehingga menjadi pusat perdagangan internasional. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pendeta dari Tiongkok dan India datang untuk belajar di sini. Kekayaan dan kekuatan Sriwijaya berasal dari perdagangan laut dan penguasaan pelabuhan-pelabuhan strategis. Kerajaan ini berjaya selama ratusan tahun sebelum akhirnya melemah akibat serangan dari kerajaan lain dan perubahan jalur dagang. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan besar Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan ini terkenal sebagai pembangun candi-candi megah, seperti Borobudur dan Prambanan. Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, yaitu Wangsa Shailendra, Buddha, dan Wangsa Sanjaya, Hindu. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan peradaban yang maju. Mataram kuno menjadi salah satu pusat kebudayaan dan keagamaan terbesar di Nusantara pada masanya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-16 di Jawa Timur. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Dengan kekuasaan luas mencakup hampir seluruh Nusantara berkat Sumpah Palapa Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan banyak wilayah Nusantara melalui kekuatan politik, militer, dan diplomasi. Dari kerajaan inilah lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Akan tetapi, kerajaan ini runtuh karena perang saudara dan pemberontakan, meninggalkan warisan penting seperti karya sastra negara Kertagama dan candi-candi. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam terkuat di barat Nusantara yang berdiri pada abad ke-16 di wilayah Aceh, Sumatera. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda dengan wilayah kekuasaan luas dan armada laut yang kuat. Kesultanan ini juga dikenal sebagai kerajaan yang gigih melawan penjajahan Eropa. Aceh menjadi simbol kekuatan, keislaman, dan perlawanan Nusantara. Kelima kerajaan ini membentuk dasar Indonesia hari ini, dari budaya, wilayah, hingga identitas bangsa. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang sejarah Nusantara, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini.